Baik, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Maria Yunita Done, NIM 1723030009, semester 6, kelas A reguler sore, jurusan Sosiologi. Video ini merupakan pemenuhan atas tugas mata kuliah Sosiologi Politik. Di dalam video ini akan membahas bagaimana implikasi corona terhadap kehidupan sosial agama kita dan bagaimana analisis menggunakan teori struktur basis dan suprastruktur dari Marx. Jadi baik, seperti yang kita lihat sekarang, bahwa corona sudah menggemparkan dunia, di mana di setiap belahan dunia, termaksud Indonesia, apabila mendengar kata corona, yang ada dalam pikiran setiap masyarakat adalah bagaimana agar penyakit tersebut tidak memasuki setiap diri masyarakat, dan bagaimana upaya untuk menghindari wabah penyakit corona itu. Jadi corona memberikan dampak terhadap setiap aspek kehidupan. Salah satunya juga adalah aspek keagamaan. Jadi yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana dampak dari virus corona terhadap kehidupan sosial agama kita. Jadi dengan adanya corona, segala kegiatan keagamaan harus dihentikan guna memutus rantai penyebaran virus corona ini. Jadi virus corona menjadikan setiap agama itu harus tetap waspada dalam setiap langkah atau jengkal kehidupan. Jadi kata waspada, jadi itu untuk setiap orang dan setiap aspek kehidupan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa corona memberi dampak terhadap aspek keagamaan, di mana segala kegiatan keagamaan diganti dengan kegiatan yang harus dilakukan di rumah. Contohnya, saya ambil contoh dalam lingkungan keagamaan saya, yaitu agama Katolik, di mana kegiatan keagamaan diganti dengan live streaming yang dalam hal ini misa dan kegiatan keagamaan lain dilakukan secara online, dan masyarakat atau umat yang dalam hal ini beragama Katolik harus melakukan dan menyaksikannya dari rumah. Jadi baik, kita kembali dari pandangan Marx, bahwa agama itu sebagai candu masyarakat. Jadi Marx berpandangan bahwa ideologi agama mendesak masyarakat untuk mematuhi otoritas dan bekerja keras untuk keselamatan di akhirat. Jadi hal ini merupakan hal di mana suprastruktur membenarkan dasar karena menghasilkan penerimaan kondisi seseorang seperti situasi yang dialami oleh orang tersebut pada saat sekarang ini. Jadi dengan adanya ideologi agama yang mendesak masyarakat untuk mematuhi otoritas tadi, seperti yang saya katakan tadi, bahwa di sini suprastruktur membenarkan hal itu, sehingga dengan
adanya ideologi agama, maka suprastruktur menjadikan hal itu untuk bagaimana ia membentuk pola pikir masyarakat untuk tetap melaksanakan anjuran pemerintah. Jadi sebenarnya di sini tanpa sadar masyarakat pola pikir masyarakat sudah dieksploitasikan untuk kepentingan kelas penguasa. Jadi kelas-kelas penguasa seolah-olah menjadikan agama untuk memenuhi kepentingan kelas-kelas penguasa. Marx berteori bahwa suprastruktur efektif tumbuh dari dasar dan bahwa hal itu mencerminkan kepentingan kelas penguasa. Jadi dalam hal ini ketika agama datang sebagai candu, dan ketika itu corona menjadi struktur basis dan agama sebagai suprastruktur elit. Jadi hal ini nampak jelas bahwa dengan adanya corona, suprastruktur elit menjadikan agama sebagai kepentingan kelas-kelas penguasa, karena dengan pemikiran masyarakat bahwa agama itu merupakan otoritas dan hal yang harus dilakukan untuk keselamatan di akhirat, para kelas penguasa menjadikan hal ini untuk membenarkan ideologi tersebut dan membuat masyarakat untuk menerima situasi yang ada seperti kondisi saat sekarang ini. Jadi teori suprastruktur itu sendiri mencerminkan kepentingan kelas penguasa yang mengontrol berbagai kegiatan atau membenarkan kekuasaan kelas penguasa. Jadi baik, ketika agama datang sebagai candu dan ketika itu corona menjadi struktur basis dan agama sebagai suprastruktur elit. Jadi di sini dengan adanya corona, tentu setiap masyarakat mengalami pemerosotan ekonomi atau mengalami penurunan ekonomi, di mana karena social distancing yang diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk guna memutus rantai penyebaran virus corona, hal ini menjadikan masyarakat kehilangan berbagai pekerjaan, dan kehilangan pekerjaan ini juga menjadikan masyarakat mengalami penurunan ekonomi. Penurunan ekonomi yang sangat fatal di sini adalah ketika masyarakat susah dalam memperoleh bahan pangan karena ketiadaan atau ketidakberdayaan dalam hal ekonomi. Jadi dengan adanya agama, maka elit-elit penguasa menjadikan hal tersebut bahwa hal itu memang sudah seharusnya terjadi, dan masyarakat seolah-olah diarahkan ke pola pikir bahwa hal itu memang sewajarnya terjadi, dan di sini juga elit-elit penguasa mementingkan kelas-kelas penguasa. Mengapa dikatakan demikian? Karena sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah untuk
memberikan bantuan terhadap setiap warga masyarakat untuk guna menindaklanjuti social distancing yang merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan contohnya seperti pemerintah harus mendatangkan bantuan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebantuan pokok bagi masyarakatnya. Dengan adanya agama juga pemikiran masyarakat diarahkan atau dibentuk oleh elit-elit penguasa bahwa hal tersebut memang seharusnya terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Dengan hal demikian, maka elit-elit penguasa seakan-akan bisa menjadikan masyarakat agar tetap berada dalam situasi seperti sekarang. Jadi sekian video dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang menyinggung berbagai pihak. Di akhir video ini saya ucapkan selamat pagi, sekian dan terima kasih.